Kalau kita tuh berpotensi nggak dilulusin ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap ujian wawancara. Kalau kita... Konnichiwa minasan, apa kabar semuanya? Sugoi! Kembali lagi dengan saya, Didit. Jadi guys, di videoku yang sebelumnya, saya kan udah nge-share tips buat bisa lolos tahap primary screening, khususnya ya terkait seleksi dokumen buat apply beasiswa Max. Nah, di videoku kali ini nih, saya bakal nge-share tips buat bisa lolos ujian tulis buat apply beasiswa Max. So, kita langsung sat-sat aja deh masuk ke pembahasannya. Sebelum saya kasih tips-tips terkait ujian tulis, saya mau kasih sedikit penjelasan awal dulu ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita udah lulus tahap seleksi dokumen, teman-teman itu bakal berlanjut ke tahap ujian tulis. Nah, ini tuh emang skemanya buat yang jalur G2G atau yang embassy recommendation. So, disclaimer ya, jadi yang bakal aku share nanti ini tuh lebih ke kayak apa yang aku tahu gitu loh. Karena emang kemarin itu saya beasiswa Max-nya yang skema university recommendation atau yang jalur U2U. Nah, kalau kebetulan banget nih ada di antara kalian yang nonton dan masih SMA, jadi kita tuh bisa lanjut kuliah S1 ke Jepang dengan beasiswa Max. Dan di ujian tulisnya itu ada kayak matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Jadi tuh kayak tergantung dari program studi yang bakal kalian pilih gitu loh. Dan saya nggak bakal bahas detail di videoku kali ini, tapi teman-teman bisa lihat referensi soalnya di link di bawah ini. Sementara kalau teman-teman yang mau lanjut kuliah S2, S3 nih dengan beasiswa Max ke Jepang, ujian tulisnya tuh ada dua aja nih, yaitu ujian bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Dan untuk soal-soal ujian bahasa Inggrisnya, dia tuh kayak lebih ke arah grammar gitu loh soalnya. Mirip kalau misalnya kita ngerjain soal TOEFL ITP. Sementara kalau untuk soal bahasa Jepangnya, dia sama kayak grammar juga. Tapi dia tuh kayak ada tingkatannya gitu loh, mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit aku lihat. Dan untuk tips terkait ujian tulis ini adalah stop overthinking tentang penguasaan bahasa Jepang. Jadi guys, kalau misalnya kamu sering banget dengar kabar burung dari teman-teman kamu nih, misalnya kayak, iya, kalau mau apply Max itu harus pintar bahasa Jepang. Ih, dulu temanku kuliah di Jepang itu pakai bahasa Jepang. Ih, susah banget gitu loh. Ih, kalau misalnya mau apply Max, kita tuh harus punya sertifikat JLPT, bukan hanya bahasa Inggris gitu loh, itu nggak cukup. Dan sebagainya. Karena itu semua nggak wajib ya. Sekali lagi, nggak wajib. Jadi buat apply S2, S3, itu tuh kita bisa pilih program internasional yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris gitu loh untuk kuliahnya. Contohnya yang aku lagi jalanin saat ini. Dan itu banyak banget kok yang aku udah lihat sekarang di Jepang. Tapi kalau misalnya kamu mau tetap belajar bahasa Jepang, nggak apa-apa banget. Karena itu justru malahan bagus. Karena bisa dipakai untuk ujian tulis, ujian wawancara, bahkan ketika kamu nanti menjalani perkuliahan di Jepang untuk kehidupan sehari-harinya. Maksimalkan di ujian bahasa Inggris. Jadi guys, dalam ujian tulis beasiswa Max ini, nilai yang digunakan itu hanyalah nilai tertinggi aja. Misalnya nih, nilai ujian bahasa Inggris kamu itu jauh lebih tinggi daripada ujian bahasa Jepang. Otomatis yang bakal dipakai tuh nilai ujian bahasa Inggris aja. Begitupun sebaliknya. Jadi kamu tuh nggak perlu khawatir. Dan kalau misalnya saat ini kamu merasa, wah bahasa Inggrisku tuh kayaknya lebih bagus daripada bahasa Jepang. Ya udah, improve banyak dulu di bahasa Inggris kamu untuk persiapan ujian tulis ini dibandingkan bahasa Jepang gitu loh. Karena seperti yang saya bilang tadi, nilai tertinggi aja yang bakal diambil. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya bahasa Jepang kamu itu kayak masih nggak bagus sama sekali gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengerjakan dua-dua ujian ini dengan bagus, saya rasa itu jauh lebih baik. Perbanyak latihan soal. Nah, saya rasa teman-teman udah pada tahu ya, kalau misalnya kita mau daftar apa, itu tuh mungkin ada ujian tulisnya dan ada referensi-referensi soal dari tahun-tahun sebelumnya. Begitupun untuk apply beasiswa Max ini. Jadi tuh kita bisa lihat dan mengerjakan referensi-referensi soal dari tahun-tahun sebelumnya untuk membuat kita mengenali pola soal yang sering naik di dalam ujian dari tahun-tahun sebelumnya. Itu tuh harapannya buat kita menjadi terbiasa mengerjakan jenis-jenis soal dengan pola tertentu dan kita tuh nantinya bisa lebih ready gitu loh atau lebih matang persiapannya untuk ikut ujian tulis beasiswa Max ini. Nah, mungkin di luar itu, misalnya teman-teman juga bisa kayak yang bahasa Inggris itu kan tadi saya bilang dia tuh mirip kayak soal TOEFL ITP. Jadi mungkin teman-teman bisa menambah referensi, mengerjakan soal-soal TOEFL ITP untuk yang bahasa Inggris. Kemudian yang bahasa Jepang mungkin nanti bisa coba lihat-lihat contoh ujian misalnya kayak JLPT yang N5. Aku rasa itu bisa mungkin membantu gitu loh untuk yang bahasa Jepangnya. Dan untuk referensi-referensi soal buat ujian tulis ini, kamu bisa cek di link di bawah ini.
Jangan mengosongkan jawaban sama sekali. Pertama, di ujian tulis beasiswa Max ini sama sekali nggak ada namanya sistem minus. Yang kedua, ada isu yang aku dapetin juga nih, kalau kita tuh berpotensi nggak dilulusin ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap ujian wawancara, kalau kita mengosongkan lembar jawaban kita sama sekali. Dan ini tuh sering banget terjadi di ujian bahasa Jepang, karena banyak yang mungkin bahasa Jepangnya belum bagus, atau kayak sama sekali nggak ada dasar sama sekali, jadi dikosongin aja gitu loh. Padahal, kalau misalnya kita ngejawab pun, itu kan ada tetap potensi, mungkin aja kita benar, walaupun kita nggak tahu apa yang kita jawab kan, gitu loh. Jadi kayak, ya udah jawab aja, jangan sampai kita dianggap kayak ini orang, kayak masa bodoh banget, gak ada effort gitu loh. Masa sih kayak cuman ngumpul nama aja gitu tanpa ada jawaban, kayak sama sekali nggak ada menghargainya. Nah itu yang sebaiknya teman-teman hindarin. Oke, itu dia yang bisa saya share di videoku kali ini. Semoga membantu ya teman-teman. Sampai ketemu di vlog saya yang selanjutnya. Tapi bantu subscribe dulu ya. Domo arigatou gozaimashita. Sugoi. 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 Enggak sih?